Di sebuah gang sempit di pinggiran kota berdiri sebuah rumah kontrakan sederhana yang kini tampak sepi dan tertutup rapat. Hanya 1 minggu yang lalu, rumah itu penuh isak tangis dan suara doa saat warga berkumpul untuk menggelar malam pertama tahlilan bagi almarhum Pak Juki, seorang pengasah cobek keliling yang dikenal baik hati dan sederhana. Namun kematiannya menyimpan banyak misteri. Tubuhnya ditemukan dengan luka menganga di pinggir jalan desa, dan sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar bisa tidur tenang. Di balik wajah duka sang istri yang sedang hamil tua, tersimpan rahasia kelam yang tak seorang pun tahu. Dan ketika rumah itu kembali dihuni oleh seorang gadis indigo bernama Luna, perlahan, lembar demi lembar kebenaran mulai terkuak. Tapi tidak semua rahasia ingin dibongkar, karena beberapa dibungkus oleh darah dan dendam yang tak sempat terselesaikan. Dan malam ini, kisah itu akan kita buka kembali, dari awal yang paling sunyi, hingga akhir yang paling mengerikan. Hujan gerimis menyambut malam pertama tahlilan di rumah kontrakan almarhum Pak Juki. Udara lembab dan bau tanah basah menyatu dengan aroma bunga melati yang ditebar di ruang tengah. Para tetangga berdatangan satu persatu, membawa air mineral, kue dan bacaan Yasin. Di pojok ruang Bu Yuni, istri mendiang, duduk dengan wajah pucat dan tubuh yang lemas. Kehamilannya yang memasuki bulan ke-7 membuatnya tampak kelelahan. Tangisnya tak tertahan saat suara-suara doa mulai berkumandang. Ya Allah, kenapa harus suamiku yang pergi duluan? Lirihnya disertai sesenggukan keras. Tangannya menggenggam erat foto Pak Juki yang dibingkai hitam, matanya sembab. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkannya, tapi suasana duka semakin dalam saat Bu Yuni tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya limbung dan kepalanya membentur lantai. Tolong, tolong, teriak salah satu tetangga Pak Said. Tetangga sebelah langsung mengangkat tubuh Bu Yuni ke kamar, sementara Bu Lilis menyusul dengan membawa minyak kayu putih. Warga panik. Beberapa orang menelpon bidan terdekat, dan dalam waktu singkat, Bu Yuni sudah diberi pertolongan pertama. Untungnya detak jantung dan napasnya kembali stabil. Dia kaget dan terlalu banyak pikiran, ujar Bu Ratna bidan kampung. Apalagi hamil tua begini, harus dijaga betul. Sementara itu di luar rumah, para bapak-bapak masih membahas penyebab kematian Pak Juki. Tubuhnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan kampung 3 hari lalu, dengan luka sobek dalam di perut dan tulang lengan kanan yang patah parah. Darah menggenang di bawah tubuhnya, seolah ia merangkak sebelum akhirnya terkapar. Tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian itu. Kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi yang jelas, ini bukan kecelakaan biasa, kata Pak Said pelan. Ada bekas seretan di tanah, seolah-olah dia diseret ke situ. Polisi sempat datang dan memasang garis kuning di lokasi penemuan jasad. Warga satu kampung geger, tak ada yang menyangka Pak Juki, pria baik hati yang bekerja sebagai pengasah cobek keliling, bisa menemui ajal dengan cara seperti itu. Yang saya tahu, dia sempat ribut sama Juragan Samin, tukang cobek dari pasar Beringharjo, ucap Pak Darto, tetangga depan rumah. Katanya soal utang bahan batu yang belum dilunasi. Polisi sempat mencatat nama Juragan Samin sebagai saksi, tapi belum ada bukti kuat untuk menuduh. Lagi pula, menurut beberapa saksi, Juragan Samin justru sedang berada di luar kota saat kejadian. Malam tahlilan berlangsung dengan tenang, sampai akhirnya listrik tiba-tiba padam menjelang pukul 9. Lilin dinyalakan, dan suasana menjadi lebih mencekam. Angin meniup tirai dari jendela yang terbuka sedikit membuat bunyi gesekan kain yang aneh. Di sudut ruang, foto Pak Juki tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Deg, semua mata tertuju ke bingkai foto yang pecah di lantai. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Baru tadi siang dipaku kuat-kuat, kok bisa jatuh sendiri? Gumam Bu Lilis. Dan tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur.
seseorang, atau sesuatu berjalan perlahan, menyeret kakinya di lantai kayu. Pak Said berdiri dan berjalan ke arah suara itu, membawa senter kecil dari sakunya. Ia mengintip ke dapur kosong. Namun tepat ketika ia berbalik, samar-samar ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di luar jendela belakang. Sosok itu menyerupai Pak Juki. Rambutnya kusut, tubuhnya membungkuk, dan lengan kanannya menggantung lemas seperti patah. Matanya kosong menatap ke dalam rumah. Pak Said terdiam. Darahnya terasa dingin. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Ketika Pak Said kembali ke ruang tahlilan, wajahnya pucat pasi. "Ada yang aneh," bisiknya kepada Pak Darto. Malam kian larut, beberapa warga sudah pulang. Di kamar Bu Yuni kembali siuman. Matanya terbuka perlahan dan ia menangis pelan. "Aku mimpi Juki datang." Dia berdiri di depan pintu, tapi wajahnya penuh darah, katanya sambil gemetar. Bu Lilis yang menemaninya hanya bisa memeluk erat. Malam itu, seluruh isi rumah diliputi rasa takut yang belum mereka pahami. Dan yang paling mengerikan itu baru permulaan. 2 minggu setelah tahlilan ketiga selesai, suasana di rumah kontrakan almarhum Pak Juki mulai tenang, setidaknya di siang hari. Bu Yuni dan anak pertamanya sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Rumah kontrakan itu pun akhirnya dibiarkan kosong, sampai Pak Said membawa kabar baru. "Rumahnya nggak boleh kosong lama-lama, nanti malah makin serem," katanya kepada beberapa warga. "Saya sudah bantu carikan penghuni baru, namanya Luna." Luna, gadis berusia awal 20-an, datang dari Bandung. Ia terlihat tenang dan sopan dengan rambut panjang bergelombang yang selalu dibiarkan terurai. Pak Said mengenalnya dari teman komunitas spiritual, karena itu pula Luna tidak merasa takut menempati rumah yang belum genap. Sebulan ditinggal penghuninya meninggal secara tragis. Yang paling menarik perhatian warga adalah boneka besar yang selalu Luna bawa. Seorang boneka perempuan dari kain dan kayu bermata kaca, dengan rambut hitam panjang terurai seperti pemiliknya. "Namanya Vidya," kata Luna sambil tersenyum saat ditanya Bu Lilis. "Teman saya dari kecil, dia suka kasih tahu kalau ada hal-hal aneh." Sebagian warga merasa canggung. Boneka itu kadang diletakkan Luna di jendela kamar, menghadap keluar seperti sedang mengamati siapa saja yang lewat. Beberapa anak-anak bahkan ketakutan jika harus melewati rumah itu malam hari. Namun sejak Luna tinggal di sana, kejadian-kejadian aneh justru semakin sering muncul. Pada malam pertamanya, Luna terbangun karena mendengar suara tangisan dari dapur. Tangis lirih parau seperti milik seorang pria dewasa yang sedang merintih. Saat ia keluar dari kamarnya tak ada siapa-siapa, tapi pintu belakang rumah mengayun perlahan, padahal ia yakin sudah menguncinya rapat. Luna menatap ke arah kursi makan, yang sengadap ke dapur kosong. Namun saat ia menoleh lagi, di cermin dinding dekat kulkas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu tinggi, dengan lengan menggantung lemas. Namun saat ia menoleh secara langsung, bayangan itu lenyap. Pagi harinya, Luna mengeluarkan boneka Vidya dan menempatkannya di pojok ruang tengah. Vidya bilang dia melihat pemilik lama rumah ini belum pergi, ujar Luna sambil menyapu lantai. Pak Said yang mampir keesokan harinya mendapati Luna sedang menggambar sesuatu di kertas. Gambar itu, seorang pria dengan luka di perut dan lengan patah, terlihat sangat mirip dengan Pak Juki. "Kamu pernah lihat orang ini?" tanya Pak Said pelan. Luna mengangguk. Dia duduk di kursi belakang semalam, tapi dia nggak bisa bicara. Cuman menatap saya terus seperti ingin menunjukkan sesuatu. Pak Said tercekat. Ia mengenali pakaian yang digambar Luna, baju lusuh yang biasa dipakai Pak Juki saat bekerja. Malam ketiga, Luna mulai mengalami mimpi yang tidak biasa. Dalam mimpinya,
Ia berada di dalam rumah yang sama, tetapi suasananya seperti puluhan tahun lebih tua. Dindingnya tampak kusam, dan semua barang di rumah berubah bentuk. Di ruang tamu, ia melihat seorang pria, Pak Juki, duduk sambil menangis, sambil memegang amplop yang berisi surat hutang. Di kamar belakang, Luna melihat seorang wanita muda sedang berbicara dengan pria lain, bukan suaminya. "Aku nggak tahan, Mas. Juki terlalu lugu. Hidupku stagnan," kata si wanita itu. Luna ingin menjerit, ingin masuk ke dalam percakapan itu dan menghentikan mereka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan dari balik lorong waktu yang aneh, seolah dibawa kembali untuk melihat masa lalu yang tersembunyi. Ketika ia terbangun, boneka Vidya duduk tepat di pinggir ranjang dengan kepala menoleh ke arah Luna. Hari demi hari berlalu, dan warga sekitar mulai merasakan hal yang tidak biasa dari rumah itu. Bu Lilis yang lewat sore hari mengaku melihat Luna sedang bicara sendiri di teras sambil tertawa kecil. Kayak ngobrol sama temen, tapi nggak ada siapa-siapa di situ, katanya. Beberapa malam kemudian, suara orang berjalan sambil menyeret kaki kembali terdengar. Kali ini warga sekitar pun ikut merasakannya. Bahkan Pak Said yang terkenal paling berani mengaku mendengar suara orang berbisik memanggil namanya dari arah rumah Luna. Malam itu Luna duduk bersama boneka Vidya di ruang tengah. Tiba-tiba boneka itu jatuh sendiri. Luna menunduk memungutnya dan begitu menengadah ia melihat pintu kamar sebelah terbuka pelan. Cahaya dari dalam kamar itu berkedip-kedip meski lampunya tak dinyalakan. Luna berdiri, dan dengan langkah perlahan mendekati kamar tersebut. Begitu ia mengintip ke dalam, ia terdiam. Seseorang sedang berdiri membelakanginya. Tinggi, kurus dan mengenakan baju kerja lusuh yang penuh noda darah. Lengan kanannya menggantung aneh. Luna tak takut. Ia tahu, ini bukan mimpi. "Pak Juki," bisiknya. Sosok itu perlahan menoleh. Namun sebelum wajahnya sepenuhnya terlihat, kamar itu kembali gelap gulita. Saat lampu menyala lagi tak ada siapa-siapa di sana. Namun Luna tahu satu hal. Arwah Pak Juki belum pergi karena masih menyimpan luka dan dendam. Angin malam menyelinap melalui celah jendela kayu yang lapuk. Di dalam kamar, Luna duduk di depan boneka Vidya. Matanya terpaku pada tatapan kosong boneka itu, seolah sedang menunggu sesuatu. Di tangannya, ia menggenggam secari kertas lusuh yang ia temukan di balik lemari kamar tidur semalam. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang sudah mulai pudar. "Jika aku mati, jangan percaya siapapun, bahkan orang yang paling kau cintai." Surat itu tidak ditandatangani, tapi Luna tahu dari siapa asalnya. Semakin hari, rumah itu seakan mendorong Luna masuk lebih dalam ke dalam jalinan masa lalu yang belum selesai. Setiap malam, mimpinya bukan sekadar mimpi, melainkan penggalan-penggalan nyata yang membawanya ke saat-saat terakhir Pak Juki masih hidup. Malam itu, Luna kembali mengalami mimpi aneh. Ia terbangun di tempat tidur, tapi semuanya terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan cahaya lampu minyak menggantikan lampu listrik. Jam dinding berdetak lambat dan dinding rumah berlumut. Ketika ia keluar dari kamar, ia melihat Pak Juki duduk termenung di meja makan. Wajahnya lesu, matanya merah seakan habis menangis. Di tangannya, selembar kertas yang sama, surat utang dari Juragan Samin. Dari balik dapur, terdengar bisik-bisik. Luna berjalan perlahan. Ia mengintip ke balik tirai tipis yang memisahkan dapur dan kamar belakang. Di sana, Bu Yuni, istri Pak Juki, sedang duduk berdua dengan pria lain. Pria itu bukan orang asing bagi Luna. Wajahnya mirip dengan salah satu warga yang sempat datang di malam tahlil. Pria bertubuh kekar dengan luka bekas sabetan di pipi kiri. "Bang Tarman." "Aku udah nggak tahan, Tarman." Suara Bu Yuni terdengar, serak. "Juki itu terlalu jujur, tapi aku capek hidup kayak gini. Dia nggak pernah punya cukup uang buat anak kita.
Tenang aja, semua bisa kelar. Aku bisa urus dia, ujar Bang Tarman dengan nada menekan. Kalau dia pergi, rumah ini jadi milik lu sepenuhnya. Harta sisa uang tabungan semua. Luna ternganga. Tubuhnya ingin bergerak, tapi seolah membeku di dalam lorong waktu itu. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana kenyataan masa lalu terungkap. Pak Juki dikhianati oleh istri dan sahabatnya sendiri. Suara derit kayu membuat Luna menoleh. Pak Juki berdiri di belakang mereka, wajahnya pucat pasi. Ia memegang surat di tangannya dan perlahan melangkah mundur. Tubuhnya gemetar. Ia tidak berkata apapun. Ia hanya menatap istrinya dan pria yang baru saja mencium tangan istrinya. Detik berikutnya, Luna merasa tubuhnya tertarik. Segalanya kabur dan berubah. Ia terjatuh di lantai kamarnya sendiri, terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Napasnya terengah. Boneka Vidya masih duduk di pojok ruangan. Tapi kali ini, kepala boneka itu miring dan menunjuk ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, Luna membuka lemari itu. Terdapat kantong plastik tua yang diikat kencang. Di dalamnya sebentuk pisau dapur berkarat dengan bercak noda hitam yang telah mengering. Dan di dasar plastik secarik kertas lain. Maafkan aku, Juki. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tulisan tangan itu jelas milik Bu Yuni. Luna terisak. Semua benang merah mulai tersambung. Ini bukan sekadar kematian biasa. Ini adalah pengkhianatan, dendam, dan jiwa yang terperangkap karena akhir yang tidak adil. Malam berikutnya, Luna kembali mengalami kejadian aneh. Ketika ia hendak ke dapur mengambil air, lorong rumah tiba-tiba memanjang tak wajar. Cahaya lampu menjadi kekuningan, dan seluruh ruang terasa menyempit seperti tercekik. Setiap langkahnya bergema. Di ujung lorong, ia melihat pintu tua, pintu yang tak pernah ada sebelumnya. Perlahan ia membukanya. Di dalam, ia melihat momen terakhir Pak Juki. Pak Juki berlari, tubuhnya terluka, tangannya menutupi perutnya yang robek. Ia terseret hingga ke pinggir jalan, nafasnya terengah. Di belakangnya, suara langkah kaki berat mengejar. Aku mohon, jangan. Suara Pak Juki bergetar. Sosok tinggi itu, Bang Tarman, datang dengan pisau berlumuran darah. Tapi sebelum tusukan terakhir dilakukan, Luna menarik diri dan menutup pintu lorong waktu itu. Ia terjatuh. Ketika terbangun, Luna mendapati dirinya telah berpindah ke ruang tamu. Tapi di hadapannya, Pak Juki berdiri dalam wujud arwahnya. Tubuhnya penuh luka, namun wajahnya kali ini tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kesedihan yang sangat dalam. Aku cuma ingin anakku tahu, aku nggak mati karena kecelakaan, gumamnya. Dan setelah itu, sosok Pak Juki menghilang perlahan, namun belum sepenuhnya pergi. Luna mencatat semua yang ia lihat dan dengar. Ia tahu, masih ada satu kebenaran besar yang belum terungkap, dan ia berjanji, meski nyawanya menjadi taruhannya, ia akan membuka semuanya. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, seakan langit sendiri sedang marah. Luna duduk bersimpuh di depan boneka Vidya. Di depannya, puluhan kertas berserakan, coretan gambar wajah, catatan penglihatan, bahkan potongan mimpi yang ia rekam dalam tulisan. Semua mengarah pada satu hal. Kematian Pak Juki bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang ditutup rapat oleh dua manusia terdekatnya. Langkah kaki di luar rumah mengganggu lamunannya. Dug, dug, dug. Langkah itu lambat, berat, dan menyeret seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Bulu kuduk Luna berdiri. Ia tahu, ini bukan sekadar penampakan. Luna berdiri pelan, membuka pintu depan. Hujan mengguyur deras. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia menoleh ke dalam, Pak Juki sudah berdiri di belakangnya. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Bajunya compang-camping,
Darah mengalir dari luka besar di perutnya. Lengan kanannya menggantung nyaris lepas. Tapi matanya tidak lagi kosong. Ia membawa harapan, permohonan. "Bantu aku," bisiknya. "Tolong biar semua tahu." Luna mengangguk perlahan. Ia mengerti. Keesokan harinya, Luna mendatangi Pak Said dan Bu Lilis. Di tangan, ia membawa kantong plastik berisi pisau tua dan 2 lembar surat yang ditemukan di dalam rumah. Pak Said terdiam lama saat membacanya. "Saya tahu mereka bertengkar soal uang, tapi saya nggak sangka istrinya sendiri," gumamnya. "Kamu yakin ini tulisannya Bu Yuni?" "Sangat yakin. Saya bisa buktikan," jawab Luna dengan mata merah. Pak Said mengangguk perlahan. Ia menghubungi salah satu kenalannya di kepolisian. Tak lama 2 petugas datang dan Luna menjelaskan semuanya dengan pelan, rinci, dan jelas. Ia bahkan menunjukkan satu hal yang belum pernah disebutkan siapapun. Pak Juki sempat menyimpan voice note di ponselnya. "Tentang ancaman Bang Tarman," katanya sambil menunjukkan file suara yang entah bagaimana bisa muncul sendiri di ponsel miliknya semalam. "Dengar baik-baik," katanya sambil menekan tombol play. "Kalau lo masih ganggu Yuni, gua pastiin lo." "Lenyap, Juk. Gua nggak main-main. Dunia lo kecil, Juk." Polisi terkejut. Setelah serangkaian penelusuran ditemukan sidik jari Bang Tarman di pisau tersebut. Tak butuh waktu lama Bang Tarman ditangkap. Namun kabar buruk datang malam harinya. Bu Yuni menghilang. 3 hari kemudian, warga digegerkan oleh penemuan mayat seorang wanita muda di sumur tua belakang pasar. Wajahnya hancur terbentur batu, tapi hasil identifikasi jelas menunjukkan itu Bu Yuni. Di samping jasadnya, ditemukan satu benda yang membuat merinding, sehelai sapu tangan milik almarhum Pak Juki. Berita kematian Bu Yuni menyebar seperti api. Ada yang bilang ia bunuh diri karena rasa bersalah. Ada pula yang percaya arwah Pak Juki membalas dendam. Tapi hanya Luna yang tahu yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah itu, rumah kontrakan kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah malam. Tidak ada lagi bayangan di dapur. Boneka Vidya pun kini disimpan dalam lemari. Kaca wajahnya tampak lebih damai, seolah tugasnya telah selesai. Namun suatu malam Luna kembali terbangun karena suara halus di telinganya. "Terima kasih." Ia menoleh ke arah jendela. Di luar sana, di bawah pohon mangga tua, sosok Pak Juki berdiri untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum, wajahnya tak lagi berdarah, dan lengan kanannya kembali utuh. Kemudian perlahan menghilang dalam kabut hujan. Beberapa bulan setelah semua usai, Luna memutuskan pindah. Rumah itu kini kosong, disegel sementara waktu oleh polisi karena menjadi lokasi kasus pembunuhan. Namun sebelum pergi, Luna menulis satu kalimat di dinding belakang rumah itu dengan spidol merah. "Kebenaran tak akan terkubur bahkan oleh kematian." Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam luka yang disimpan seseorang, bahkan oleh mereka yang paling dekat. Kematian Pak Juki bukan sekadar akhir hidup, tapi awal dari kebenaran yang terkubur oleh pengkhianatan dan ketamakan. Luna hanya satu dari sedikit orang yang bisa melihat dan berani membuka kembali pintu masa lalu. Kini arwah Pak Juki telah tenang, tapi rumah itu masih berdiri di sana, menyimpan jejak-jejak tragedi yang tak akan pernah bisa dihapus. Dan siapapun yang kelak menempatinya, harus siap jika suatu malam mendengar suara langkah pelan dari seseorang yang pernah mati dengan cara tak adil. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah horor mencekam lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kadang yang belum selesai bukan hidup kita, tapi kematian mereka.